sesuai dengan syariat kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga selawat tersebut bersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan yang ke-43 dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, di mana kita di sini mengambil referensi kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin atau Al-Badan Hafizahullah Ta'ala, kitab yang berjudul fikih Asmaul Husna. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas nama Allah yang lain, yaitu Al-Karim, Maha Pemurah, dan Al-Akram, Maha Mulianya. Sebelumnya, untuk seperti mengikuti kajian, kami persilakan Abu Sultan untuk bisa berbagi membacakan tata tertib kajian pada Abu Sultan. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, mari kita simak sebentar ke tata tertib kajian online via Zoom. Yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya, sehingga kita bisa menggunakan untuk kedua menggunakan fitur video dan minta mic atau bisa join dan bisa kajian berlangsung. Ketiga, karena semua kita dalam kajian yang berusaha untuk mencatat, semoga ini menjadi berbuat kita semua. Mengenai tempat tanya jawab, insya Allah akan ada di akhir kajian, dan pertanyaan yang disampaikan kami harapkan lebih sesuai dengan kita pada hari ini. Pada itu akan bertanya kembali di sesi video di sesi tanya jawab, bisa menggunakan kembali video dan audionya saya pertanyakan, dan silakan antum akan tombol raise hand agar kami kenali. Sementara untuk aku, kami silakan untuk mengenai antum yang mencet dan nanti akan kami baca pada Ustaz, insyaAllah. Dan terakhir, kembali sesama dalam kajian dan berharap kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, sehingga ilmunya menjadi bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semua pada dunia dan akhirat. Amin Allah. Demikian saja, Bang Beni ada kepada antum bisa memulai. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah Ustaz kita mungkin untuk tidak melakukan yang terima, kami silakan Ustaz untuk memulai pada masuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan di Muscat, di Abu Dhabi maupun di manapun antum berada, kita kembali mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk menambah iman kita dan menambah kecintaan kita kepada Rabbul Alamin, menambah keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana dikatakan, man kana billahi a'raf, siapa yang lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, kana bihi akhwaf, maka dia akan kana minhu akhwaf, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibadatihi atlab, semakin semangat untuk beribadah. Wa an ma'siyatihi ab'ad, wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang semakin jahil, semakin tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia tidak takut kepada Allah, tidak begitu semangat beribadah dan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini benar-benar langsung menambah keimanan, ya, karena kita sedang berbicara tentang Rabb yang kita ibadahi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua nama yang mulia, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim, Al-Akram. Yang mananya adalah maha mulia, ya, maha mulia. Datang dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Dalil dari Al-Quran ada 3 ayat, ya. Yang pertama dalam surat An-Naml ayat 40, wa man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, maka Rabbku maha kaya dan maha mulia. Siapa yang kufur atau yang kafir, sungguhnya Rabbku maha kaya, maha mulia. Maha kaya
lagi maha mulia. Sebelum kita melanjutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan digabungkan antara ghaniyun dengan karim, ya. Ya. Ghaniyun dengan karim, sungguhnya Allah maha kaya dan lagi maha mulia. Artinya beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat baik kepada hamba-hambanya bukan karena kebutuhan, ya, tapi memang karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan dari hambanya apapun, ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh rezeki dari mereka, aku tidak butuh makan dari mereka. Ya, karena Allah maha kaya. Tapi Allah berbuat baik kepada hamba-hambanya, kepada makhluk penciptaannya karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika digabungkan karim, maha baik, maha mulia dengan ghani, kita tahu bahwasanya karamnya Allah, maha baiknya Allah kepada makhluknya bukan karena kebutuhan, karena Allah sendiri adalah maha kaya. Ini ayat yang menyebut tentang kata karim. Kemudian juga ayat yang kedua dalam surat Al-Infitar ayat 6, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buat kalian terpedaya dari Rabb kalian, ya? Apa yang buat kalian, wahai manusia? Apa yang buat, wahai manusia, apa yang memperdayakan kalian? Apa yang menipu kalian? Atau menipumu, ya, menipumu sehingga durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia, penciptamu yang maha mulia. Artinya ayat ini celaan kepada manusia. Kenapa engkau manusia bisa durhaka kepada Rabbmu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Rabbmu sangat mulia, Dia yang menciptakan kamu, Dia yang menyempurnakan ciptaanmu, Dia yang menyeimbangkan ciptaanmu, ya. Dia memberi rezeki kepadamu, memberi segalanya. Kenapa kau bisa durhaka? Ini pertanyaan, ya, yang artinya Allah mengingatkan kepada manusia, kok bisa engkau durhaka kepada Rabb yang menciptamu? Ini di sini Allah mensifati dirinya dengan ma gharraka bi rabbikal karim, Rabbmu yang maha mulia, penciptamu yang maha mulia. Kemudian ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, ya. Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim, ya. Ayat yang ketiga, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Rabbu al-Arsyil Karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah penguasa al-Arsh al-Karimu. Ini Rabbu al-Arsy al-Karimu. Di al-Karim di sini ada dua qiraah di al-Karim. Ada dua qiraah, ada qiraah al-Karimu, ada qiraah al-Karimi. Kalau dia al-Karimu maka dia adalah sifat daripada Arsy. Kalau dia Al-Karimu maka dia sifat daripada Rabb, ya. Nah, kalau kita baca la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karimu, maka ini Al-Karim adalah sifat daripada Rabb. Al-Karim adalah sifat dari Maha Kaya. Itu Rabb yang Maha Kaya, yang Maha Mulia. Pemilik Arsy yang Maha Mulia. Adapun kalau kita baca Al-Karimi berarti yang disifati dengan mulia adalah Arsy tersebut, ya. Ini dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga.
Adapun ayat keempat terkait dengan Al-Akram. Al-Akram adalah dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah demi nama Tuhanmu yang termulia. Yang termulia. Subhanallah. Dan ini dalil bahwasanya di ayat pertama atau surat pertama yang turun, itu bagian daripada surat Al-Alaq, Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Al-Akram. Di sini sebenarnya berarti nama Allah yang pertama kali Rasulullah SAW dengar dari Al-Quran adalah Al-Akram sebagai sifat daripada Rabb. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dan sungguhnya Tuhanmu adalah Al-Akram yang maha termulia, yang maha termulia. Isyarat bahwasanya inilah nama yang pertama kali ditampakkan oleh Allah kepada Nabi SAW untuk menunjukkan bahwasanya Tuhan yang merintahkan engkau untuk membaca surat ini adalah Tuhan yang termulia, ya. Tuhan adalah yang termulia. Seluruh gambaran kemuliaan maka dialah yang paling termulia, ya. Sebagai gambaran tentang sifat-sifat Allah yang lainnya, ya. Jadi ini yang pertama kali atau kita katakan nama Allah yang pertama didengar oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada Rasulullah. Tentu selain Rabb, ya, karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb di situ Tuhanmu, tapi ketika sebut nama Al-Akram. Tapi dari Al-Qur'an. Tapi yang berikutnya dalil daripada sunnah. Hadis. Di antara hadis-hadis yang menyebut tentang sifat Al-Karim atau Al-Akram adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun sittir yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Inna rabbakum hayyun karim. Kata Nabi, inna rabbakum hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Rabb kalian Maha malu dan Maha mulia. Ya, Maha mulia. Jadi, jika hambanya mengangkat kedua tangannya, lantas Allah mengembalikan kosong kedua tangannya. Jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, Allah mengembalikan kosong. Allah malu. Malunya Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekurangan, tetapi karena karimnya Allah, karena mulianya Allah, seakan-akan tidak pantas bagi Allah, tidak layak bagi Allah yang maha mulia. Lantas kalau ada yang minta Allah tidak kasih, itu maksudnya. Maksud malu di situ, ya. Tidak pantas bagi Allah yang saking mulianya, saking baiknya, kemudian ada yang minta kemudian Allah tidak kasih, maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara datang dalam hadis. Datang dalam hadis, tapi lafal ini lafalnya syadz atau tidak terdapat dalam nuskah buku-buku hadis. Namun termaktub dalam nuskah Tirmizi, yaitu doa Aisyah radhiyallahu anha ketika Lailatul Qadar. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, in alimtu anna lailatul qadar, in alimtu anna lailatul qadar, madza aqulu fiha? Ya Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa yang aku bacakan? Apa yang aku pinta kepada Allah? Maka Rasulullah SAW berkata, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sungguhnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Afu, yang Maha pemaaf. Engkau mencintai pemaafan, maka ampunilah aku. Ini riwayat yang sahih. Dalam sebagian tambahan di sini ada Afuwun Karim. Jadi disebut Afuwun Karimun. Ini dalam riwayat Tirmizi ada tambahan Karim. Namun tambahan ini syadz.
atau hanya apa tambahan tidak tambahan ini tidak sahih. Tidak sahih. Jadi kalau kita berdoa cukup kita tidak perlu tambah karim. Karena saya dengar sebagian imam-imam masjid ketika mereka berdoa, mereka mengatakan Allahumma innaka afuwun karimun, mereka tambah. Ya Allah innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Secara makna tidak mengapa, tetapi secara apakah dia ada valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ini diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah bahwasanya tambah dalam nuskhah Tirmizi ada karim, maka ini tidak sahih. Dan kita berusaha berdoa dengan lafal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa plek persis seperti yang dibaca oleh Nabi, maka itu yang terbaik. Jadi ada ini tidak sahih, ada tambahan afun karim. Kemudian adapun akram al-akram datang dalam doa sahabat. Dalam doa sahabat. Kalau enggak salah Ibnu Mas'ud. Sahabat ketika sa'i. Yang kita sering baca, ini tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi boleh seorang baca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham wa tajawaz innaka antal a'azzul akram. Ketika sa'i innaka anta al-a'azzul al-akram. Sungguhnya ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku, sungguhnya engkau maha perkasa wal akram, dan engkau adalah maha yang termulia. Dan di antara konsekuensi dari maha mulianya Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah maha mengampuni. Ini dalil-dalil terkait dengan al-karim maupun al-akram. Amin. Adapun makna al-karim atau al-akram, ya. Sudah? Makna al-karim atau al-akram. Tentunya kedua nama ini diambil dari lafal al-karam. Al-karam. Dan al-karam dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau saya bacakan dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna halaman 187. Lafzul karam lafzun jami'un lil mahasin wal mahamid. La yuradu bihi mujarradul a'ta. Kata beliau al-karam itu maknanya adalah lafal yang menunjukkan akan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang baik dan hal yang terpuji, hal-hal yang baik dan terpuji. Beliau ingin ingatkan tidak hanya terbatas pada sekedar pemberian, tidak terbatas hanya pada pemberian, pada i'ta. Karena kalau kita sekilas kita bilang Allah Karim, maksudnya Allah Maha Pemberi, ya. Maha Pemberi. Padahal beliau mengatakan tidak, ya. Salah satu dari makna al-karam, ya, yang terpuji, yang terbaik adalah pemberian, ya. Allah Maha Memberi. Tapi dia tidak terbatas pada makna al-karam tersebut, ya. Al-karam tidak terbatas pada makna pemberian saja, ya. Oleh karenanya itu dalam Al-Qur'an Allah mensifati hal-hal yang indah dengan al-karam. Contoh dalam Al-Qur'an. Contoh penggunaan lafal al-karim dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala in hadza illa malakun karim, tentang Nabi Yusuf alaihissalam. In hadza illa malakun karim. Ya. Nabi Yusuf disifati oleh para wanita ketika melihat
keindahan ketampanan Nabi Yusuf, mereka mengatakan tidaklah Yusuf ini kecuali malaikat yang mulia. Mulia di sini bukan karena Yusuf memberikan sesuatu, tapi karena ketampanan, keindahan. Maka keindahan yang terpuji juga disifati dengan karim. Ya. Kemudian juga orang yang paling bertakwa. Ya, ini Yusuf karena tampannya. Alaihissalam karena tampannya. Kemudian kedua contoh orang yang bertakwa sifati karim. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini contoh. Kemudian tadi ketika Ratu Bilqis didatangi surat dari Nabi Sulaiman, surat Nabi Sulaiman alaihissalam, disebut juga dengan karim. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ulqiya ilayya kitabun karim. Dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lihat suratnya Nabi Sulaiman, ini surat yang mulia. Kenapa mulia? Ada khilaf di kalangan para ulama, mengatakan tulisannya indah, ada yang mengatakan isinya indah, ada isinya. Intinya disifati, jadi maksud saya makna karam bukan cuma hanya memberi, tapi semua keindahan, semua kebaikan disifati dengan karam. Demikian juga dalam ayat tadi salah satu qiraah ya, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, qiraah yang satunya. Ya, arsy yang mulia. La ilaha illa huwa rabbul arsy al-karim, dengan qiraah kasrah. Sifat daripada arsy yang mulia. Quran juga disifati dengan Quranun Karim. Al-Quran Al-Quranul Karim. Orang bilang Al-Quranul Karim. Quranun Karim. Ini di antara artinya disebut karam, ya digunakan pada selain sifat Allah juga disifati pada selain Allah Subhanahu wa taala, yang ini semua menunjukkan ya, seperti Nabi Yusuf juga dikatakan bahwasanya akramun nas Yusuf, orang yang paling mulia Yusuf alaihissalam. Kenapa? Nasabnya yang paling tinggi, karena dia adalah nabi, putra nabi. Sampai empat generasi nabi semua. Kemudian malaikat juga disifati dengan karim, kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia ya. Kiraman katibin. Kiram jamak dari karim, yaitu malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Maksud saya, ini peringatan dari Syekh Abdul Razak bahwasanya makna daripada karam umum. Makna dari al-karam tidak terbatas pada pemberian. Makanya tidak tepat kalau kita artikan al-karim adalah maha pemberi, ya. Tidak, tapi kita sebutkan maha mulia karena Allah Subhanahu wa taala maha mulia dari banyak sisi ya. Terkait dengan kebaikan dari Allah, maha baik. Ini ada yang mengatakan maha baik, tapi sebenarnya tidak terbatas pada maha baik, dia maha mulia. Maha mulia ya, al-karim ya. Taib, adapun penjelasan para ulama tentang makna al-karam, maka banyak kita nukilkan. Syekh Abdul Razak saya bacakan tentang makna al-karam ya, atau al-karim. Di antaranya, setelah itu kita akan jelaskan. Silakan buka kitab Fiqhul Asmaul Husna halaman 187. Para ulama memiliki banyak tafsir tentang makna al-karim, yang semuanya kembali kepada Jami'il Mahasin wal Mahamid, yaitu nama al-karim itu kembali kepada yang terpuji, yang terindah, yang terbaik. Ya, ini semua maknanya al-karim. Di antaranya
katsirul khair wal ata. Namanya Al-Karim adalah yang banyak pemberiannya, ya, disebutkan Al-Karim. Ada yang mengatakan Al-Karim maksudnya ad-daim bil khair, yang senantiasa kebaikannya tiada henti. Ada yang mengatakan banyak kebaikannya. Yang kedua, yang pemberiannya tiada hentinya. Ada yang mengatakan Al-Karim alladzi lahu qadrun 'azim wa sya'nun kabir, yaitu memiliki kedudukan yang tinggi. Ini dari sisi yang lain, ya. Kalau tadi dari sisi kepada makhluk, kalau ini dari sisi Allah sendiri Maha Agung. Wa qila, ada yang mengatakan Al-Karim ayil munazza' 'anil naqais wal afat. Al-Karim yang mulia adalah yang tersucikan dari segala kekurangan. Wa qila, namanya Al-Karim adalah Al-Mukrim, Al-Mun'im, Al-Mutafaddil, sang pemberi nikmat, sang pemberi pemberian, namanya Al-Mukrim, Al-Mun'im. Wa qila alladhi yu'ti la li'iwad, yang namanya Al-Karim adalah yang memberi tanpa meminta, tanpa mengharapkan balasan. Wa qila alladhi yu'ti li ghairi sabab, yang memberi tanpa ada sebab, dia berikan aja, memang baik, kasih saja tanpa ada sebab. Ini kembali kepada pemberian. Wa qila alladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj, yang memberikan kepada yang butuh maupun yang tidak butuh. Baik. Yang butuh dikasih, yang tidak butuh pun dikasih. Wa qila alladhi idza wa'ada waffa. Ada yang mengatakan namanya Al-Karim adalah yang jika berjanji maka akan ditunaikan janjinya. Wa qila alladhi turfa ilaihi kullu hajatin saghiratin aw kabirah. Al-Karim adalah yang semua hajat diangkat kepadanya, baik hajat keperluan yang kecil maupun keperluan yang besar. Wa qila alladzi la yudayyi'u man iltaja ilaihi, adalah Al-Karim adalah zat yang tidak membiarkan orang yang bersandar kepadanya, ya. Ya, seperti perkataan Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim, dia berkata idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang perintahkan engkau wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami, Allah tidak akan meninggalkan kami. Wa qila fi ma'nahu alladhi yatajawaz 'anil dhunub wa yaghfiru sayyi'at. Namanya Al-Karim adalah yang mengampuni dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ila ghairi dzalik, dan makna-makna yang lain yang disebut oleh para ulama. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa kullu dzalika haqqun. Semua tafsiran ini dari berbagai macam perkataan ulama beliau ringkaskan. Kata beliau, wa kullu dzalika haqqun. Semua tafsir tentang Al-Karim ini semuanya benar. Lianna hadzal ism min al-asma'il husna dalla ala ma'anin adidah. Karena ism nama ini Al-Karim termasuk nama Asmaul Husna yang menunjukkan makna yang banyak, yang kembali kepada keindahan, kebaikan, ya, bukan hanya sekedar terbatas pada pemberian sebagaimana dipersangkakan oleh sebagian orang. Baik. Kemudian beliau mulai menjelaskan tafsiran-tafsiran tadi. Fa idza qulna al-karim huwa al-katsirul khair wal ata. Kalau dikatakan Allah adalah Al-Karim, yaitu yang banyak pemberiannya dan banyak kebaikannya, siapakah faman aktsaru khairan min Allah? Maka Allah yang terbaik dalam hal ini. Siapakah yang pemberiannya lebih baik, lebih banyak daripada Allah? Enggak ada. Allah memberikan terlalu banyak pemberian, ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian minta, bahkan Allah memberikan kepada kalian apa yang tidak kalian minta, sebagaimana dalam qiraah wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian tidak minta. Jadi kita ini diberikan oleh Allah apa yang kita minta, apa yang tidak kita minta. Dan kalau Allah sudah beri sangat banyak, lihat betapa banyak pemberian kita. Siapa yang mau memberikan kepada kita nikmat sebanyak ini? Orang tua kita pun tidak mau, apalagi teman kita, apalagi enggak ada yang mampu memberi pemberian, apalagi seluruh makhluk di alam semesta. Siapakah? Maka dia Al-Karim, dia yang paling terbaik, terbanyak pemberiannya. Kalau kita salah satu pendapat ulama, Al-Karim adalah huwal katsirul khair, yang banyak kebaikannya dan banyak pemberiannya, maka tidak ada yang bisa menandingi Allah karena Allah yang paling banyak pemberiannya dan paling banyak kebaikannya. Wa idza qulna innahu daimul khair. Kalau ada yang pendapat ulama yang mengatakan Al-Karim adalah yang pemberiannya kontinu, tidak pernah terputus, maka kita katakan itu memang hakikatnya demikian. Tidak ada yang mampu pemberiannya tidak terputus kecuali Rabbul Alamin. Selain Allah Subhanahu wa taala, kalaupun berbuat baik pasti terputus dan terbatas. Ya, berbuat baik sesekali, tidak terus-menerus, terkadang terputus terus-menerus, ya. Adapun yang pemberiannya selalu kontinu hanyalah Rabbul Alamin. Ini salah satu makna Al-Karim, yaitu ad-daim bil khair, yang senantiasa memberi. Tafsiran yang ketiga, sebenarnya mengatakan Al-Karim huwa alladhi lahu qadrun 'azim wa sya'nun kabir. Al-Karim adalah zat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka kita bilang, maka siapakah yang memiliki kedudukan tertinggi seperti Allah Subhanahu wa taala? Bahkan para hamba tidak mampu untuk mengetahui dahsyatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya sifat-sifat Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mampu untuk memujimu sebagaimana yang seharusnya. Anta kam asnaita ala nafsik. Yang mampu memuji dirimu hanyalah dirimu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah SAW memujinya sebagian, bukan semua yang memang Allah berhak untuk mendapatkan pujian yang terdahsyat,
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan Al-Karim adalah yang maha termulia, maka dialah Allah karena dia yang memiliki sifat yang teragung, bahkan makhluk tidak mampu untuk mengenali seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsiran berikut tafsiran keempat, wa idza qulna innal karim huwal munazzah 'anil naqais. Kalau kita katakan namanya Al-Karim adalah yang bersih, tersucikan dari kekurangan-kekurangan, wal afat dari cacat-cacat, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang semata-mata sendirian bersih dari segala kekurangan. Manusia, makhluk manapun pasti ada kekurangan, tidak sempurna. Siapapun orang yang pasti punya kekurangan, paling tidak pasti mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala seluruh sifatnya sempurna. Allah setiap sempurna di seluruh sifatnya mencapai puncak kesempurnaan. Dan di antara nama-nama Allah kita sudah jelaskan Al-Quddus, di antaranya As-Salam, ya, As-Subuh, ini semua menunjukkan Allah bersih dari segala kekurangan. Wa idza qulna, tafsiran yang kelima, jika ada yang mengatakan Al-Karim makna Al-Mukrim Al-Mun'im Al-Mutafaddil. Al-Karim adalah yang memberi kenikmatan, ya. Maka siapakah yang Al-Mukrim Al-Mutafaddil kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi karunia? Siapa? Hanya Allah. Yang lain tidak bisa seperti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh perbendaharaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekayaan langit dan bumi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha. Allah memberikan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahan dari siapa yang Allah kehendaki. Maka tidak ada yang bisa Al-Mutafaddil memberi karunia seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan makna Al-Karim, maknahu, ini semua saya baca dari buku Syekh Abdul Razak, ya. Alladzi yu'ti la li'iwad, yaitu memberikan tanpa ada balasan. Maka tidak ada yang bisa demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semuanya makhluk adalah makhluk Allah. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberian semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan balasan sama sekali. Wong kita yang ciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak bisa beri manfaat kepada Allah dan tidak bisa beri mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberi tanpa ada butuh balasan sama sekali, ya. Sedikit pun, kan Allah tidak butuh kepada siapapun. Justru kita ini butuh kepada Allah dan kita ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguhnya Rabbku Maha Mulia dan Maha Kaya. Jadi Allah memberi tidak butuh dengan apapun dari makhluknya, justru makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yu'ti li ghairi sababin. Namanya Al-Karim. Jika kita katakan Al-Karim maknanya adalah yang memberi tanpa sebab, maka dialah Allah. Wahdahu al-mutafaddil bin niwal min ghairi su'alin. Badal khalqa bin ni'am wa awsa 'alaihim al-'ata' tafaddulan minhu karaman. Dan Allah tanpa sebab Allah ciptakan manusia, Allah berikan dia nikmat, ya. Allah berikan begitu saja. Allah ciptakan dia, Allah berikan nikmat tanpa dia minta, ya. Tadi kita kata atakum min kullin ma sa'altum. Di antara tafsiran ayat tersebut dalam satu qiraah, Allah memberikan apa yang kalian tidak minta. Ya, tanpa ada soal, Allah berikan, tanpa ada sebab dari makhluk, Allah berikan. Wa idza qulna, kalau kita katakan maknahu alladhi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaj. Fallahu wahdahu yu'til muhtaj hajatahu wa yazid in aman minhu tafaddulan. Allah memberikan kepada yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Itulah hanya Allah. Yang meminta Allah kasih, yang tidak minta juga Allah kasih, karena Allah lebih tahu tentang kebutuhan hambanya tersebut. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, tanpa kita terbetik dalam benak kita butuh nikmat tersebut, tapi Allah berikan. Kita masih kecil dalam perut ibu kita, yang tahu tentang kebutuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebutuhan kita, asupan gizi dengan semuanya tanpa kita bisa minta, tanpa kita pikirkan sama sekali. Lihatlah bagaimana dalam anggota tubuh kita, jantung berdetak, organ-organ tanpa kita atur. Kalau ini semuanya organ tubuh kita yang atur, kita bakalan bingung. Gimana ngatur organ ginjal, gimana ngatur paru-paru, jantung, enggak bisa. Tapi bergerak dengan sendirinya, Allah berikan tanpa kita minta, ya, tanpa kita pikirkan bahkan, tapi Allah berikan nikmat tersebut. Dialah yang memberi kepada yang membutuhkan dan kepada yang tidak membutuhkan. Kemudian di antara, kalau ada yang mengatakan Al-Karim adalah alladzi idza wa'ada waffa. Jika dia berjanji maka dia penuhi, maka demikianlah Allah setiap apa yang janjikan. Inna wa'dallahi haq, maksudnya Allah itu benar, ya, bagi yang mengimaninya, ya, bagi yang mengimaninya. Adapun manusia sering berjanji ternyata menyelisihi. Kenapa? Karena ketidakmampuan, terkadang karena uzur. Demikianlah makhluk, karena kekuasaan tidak di tangannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala semuanya tinggal dua kata, kun.
Kaf dan nun, segala perkara cuma tinggal kun, maka jadilah. La mani'a lima a'ta. Apa yang Allah ingin berikan maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa idza qulna, kalau ada yang berkata, makna dari Al-Karim alladzi turfa ilaihi kullu hajatin shaghirah wa kabirah. Ya. Segala kebutuhan diangkat kepada Allah, baik kebutuhan kecil maupun kebutuhan besar. Itulah Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Yang di langit dan di bumi mohon kepada Allah, maka Allah setiap hari dalam kesibukannya memenuhi kebutuhan makhluk. Ada yang minta kepada Allah urusan kecil, ada yang minta kepada urusan besar. Semua urusan yang begitu kompleks Allah penuhi setiap saat bagi makhluk-makhluknya. Semua kebutuhan. Siapa yang bisa melakukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qulna ma'nahu alladzi la yudayyi'u man iltaja ilaihi. Yang disebut dengan Al-Karim, yaitu yang tidak menyia-nyiakan, tidak membiarkan orang yang bersandar kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, ya. Ya, Allah tidak akan sia-siakan. Siapa yang bersandar kepada Allah pasti ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita katakan maknanya adalah alladzi yatajawazu anidz dzunub wa yaghfiru sayyi'at. Dialah Al-Karim, yaitu mengampuni dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan, maka dialah Allah Subhanahu wa taala. La yata'adzamu dzambun ay yaghfirahu. Tidak ada dosa yang dianggap besar bagi Allah jika Allah ingin menghendaki. Semua dosa kecil mudah bagi Allah. Dosa sebesar apapun mudah bagi Allah untuk Allah ampuni. Tidak ada dalam kamus Allah bahwa ini terlalu besar tidak saya ampuni, ya. Tidak ada. Semua dosa, semua syirik, mau kufur, kalau seorang bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Tidak ada bagi Allah ini terlalu banyak sehingga aku tidak ampuni. Sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, sebesar bumi ini dosa dibawa oleh seorang, mau syirik, mau kufur, mau apa, kalau dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni hambanya tersebut karena dia adalah Al-Karim. Dan di antara konsekuensi Al-Karimnya, karamnya, Allah mengampuni kebaikan-kebaikan hamba. Bukan cuma itu, kesalahan-kesalahan hamba. Bahkan cuma itu, orang-orang yang bertobat kepada Allah, bahkan Allah kasih ganjaran dengan tobatnya tersebut. Tobatnya dijadikan nol, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dengan menjanjikannya surga, ya. Bahkan dalam sebagian ayat, ulaikal yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahkan sebagian hamba-hamba Allah yang bertobat kepada Allah, dosa-dosanya dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Dan inilah di antara sikap karam Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah akhir dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, dan Syekh Abdul Razak menukil dari buku Al-Asna fi Syarh Asma'il Husna karya Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik, apa faedah dari kita mengenal nama Al-Karim dan Al-Karam? Tentunya banyak faedah dari mengenal nama Al-Karim dan Al-Karam. Di antaranya kita tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu Allah Maha baik. Kalau kita gambarin dalam hati kita, kita tahu ada manusia terbaik, tenang, dia baik sekali. Kita kan punya teman, ini orang baik sekali, jangan khawatir. Ya, kita tahu dia baik, kita yakin Allah lebih baik daripada itu. Ibu kita baik, ayah kita baik, Allah lebih baik daripada itu. Al-Karam. Ya. Dia tidak ragu-ragu kalau bertaubat untuk kembali untuk berdosa untuk bertobat kepada, karena Allah adalah Al-Karam. Allah Maha baik. Dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah Al-Karam, ya. Dan kita tidak malu-malu untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Tidak malu-malu minta kepada Allah. Sampai dalam sebagian hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yas'al ahadukum rabbahu hatta syiraka na'lihi." Sesendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah meskipun hanya untuk perbaiki tali sendalnya. Nabi Musa berdoa dalam Al-Qur'an, ya. Thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku adalah fakir, butuh kepada kebaikan darimu. Sebagian salah menafsirkan Musa minta roti. Minta roti Allah kabulkan dia. Tidak usah malu-malu untuk minta kepada Allah segala keperluan kita angkat minta kepada Allah karena Allah adalah Al-Karam, Al-Karim, Maha baik. Kemudian di antaranya kita menimbulkan dalam diri kita rasa malu, ya. Tadi firman Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buat engkau terpedaya sehingga durhaka kepada Rabbmu yang Maha mulia. Allah Maha baik sama kita. Terus kenapa kita bermaksiat? Harusnya kita malu, sudah diberikan banyak kenikmatan, ditutup aurat kita, ditutup aib-aib kita, pun kita masih sampai kapan? Kita malu harusnya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz, maka Nabi Yusuf berkata, "Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihudz zalimun." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku mau membangkang
ini salah satu tafsir, Rabbi maksudnya Allah. Allah telah berikan aku kenikmatan, aku bisa menafsirkan mimpi, aku diberi iman, aku diberi tauhid, kemudian aku membangkang padanya. Harusnya kita malu. Kita selama ini dalam kenikmatan dari Allah. Allah berikan kita pandangan ada sebagian orang yang buta. Allah berikan kita kesan ada sebagian orang yang sakit ya. Allah berikan kita rumah, berikan kita istri, berikan anak, kemudian kita membangkang kepada Allah. Nah, kalau kita tahu Allah Maha baik, harusnya kita malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kita berusaha memiliki sifat al-karam. Karena Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka dengan keindahan. Allah afu, adalah maha mengampun, dan Allah suka dengan orang-orang yang mengampuni. Dan Allah adalah sakhi, Allah adalah karim, Allah adalah maha baik, Allah suka dengan orang yang muhsinin ya. Allah muhsin dan Allah yuhibbul muhsinin. Dan di antaranya Allah karim, Allah maha baik, Allah suka dengan orang-orang yang baik pula. Maka seorang berusaha baik ya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan dari makna al-karim ataupun al-akram. Sebenarnya menyebutkan perbedaan antara al-karim dan al-akram. Al-karim maknanya maha mulia, al-akram artinya yang termulia. Yang termulia artinya al-karim distinjau dari zatnya sendiri, artinya Allah secara zatnya karim, maha mulia dalam segala sisi zatnya, sifatnya, perbuatannya. Al-akram jika dibandingkan dengan selain Allah maka tidak ada yang menandingi kemuliaan Allah karena dia adalah al-akram yang maha termulia. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan kepada Bang Dodi. Allah taala alam bisawab. Sahabat Barakallahu fiik atas kajian yang disampaikan. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan tentang nama Allah yang lainnya, Al-Karim dan Al-Akram yang maha mulia dan termulia. Itu tadi disampaikan Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi mungkin kita silakan dulu yang present terlebih dahulu di Zoom meeting kita. Tafadhol Abdullah Raihan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya di luar tema nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Pertanyaan menyimpang ini berarti. Silakan. Dan saya mau nanya, jadi nenek saya kan kemarin hari Selasa meninggal Ustaz. Nah terus habis itu teman ibu saya ini, teman-teman ibu saya, teman kantor mau datang ke rumah untuk bertazia itu Ustaz. Nah terus saya Untuk apa? Untuk apa? Takziah. Ah, terus ya. Nah tazia. Terus nanti saya suruh beli minuman oleh ibu saya mengiyakan lah, saya mengiyakan, terus saya memperkuncinya sedikit Ustaz. Nah terus saya melakukan dosa besar kan? Nah terus kalau yang kedua boleh nggak sih saya kalau punya saya kemudian oleh waktu nenek saya meninggal itu boleh di masjid yang ada kuburannya Ustaz. Menyolatkan. Boleh ya. Yang kedua kenapa? Saya sholat sendirian, saya sholat sendirian boleh nggak? Sholat di masjid. Sholat jenazah sendirian. Oh ya. Sholat jenazah sendirian. Oh. Wallahu a'lam bishawab mengenai kalau ada yang takziah, seharusnya tidak perlu repot-repot menyediakan makanan ya. Tidak perlu menyediakan minuman ya. Kita menghindar dari peringatan para salaf ya bahwasanya menyiapkan makanan bagi keluarga mayat termasuk daripada niyahah ya. Maka kita berusaha menghindar akan hal tersebut ya. Lain halnya kalau memang itu keluarga yang sama-sama memang biasa di rumah ya, mereka juga membawa makanan, kemudian mereka bantu-bantu di situ ya. Artinya sekedar bukan untuk sengaja untuk memuliakan orang yang datang, enggak, tapi memang keluarga datang, misalnya ada saudara kita datang, kemudian kita bantu, kita bawa uang, kita minum di situ enggak ada masalah. Memang itu biasanya kalau kita di situ juga kita minum karena itu rumah keluarga sendiri. Tapi kalau tamu datang, kemudian kita hidangkan makanan, itu hendaknya kita hindari ya, karena nanti jadi kebiasaan ya. Dan yang seharusnya orang yang meninggal dibantu, bukan malah merepotkan orang yang keluarga yang terkena musibah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun mengenai sholat jenazah, kalau kita sholat jenazah di kuburan boleh, saya tidak paham. Tapi kalau kita ke kuburan, nenek kita sudah dikubur, kita belum sempat datang, kita datang terlambat, kita boleh sholat jenazah di kuburan si mayit. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada seorang wanita yang suka membersih-bersihkan masjid meninggal dunia. Rasulullah SAW tidak diberitahu. Rasulullah mengatakan, ala adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahukan aku dia sudah meninggal? Kata para sahabat, khawatir merepotkan engkau. Maka Rasulullah SAW pun datang ke kuburan, Rasulullah SAW pun sholat jenazah ya. Tapi kalau bisa ya, selama kita tidak
selama kita bisa sholat bareng-bareng berjamaah untuk nenek kita itu lebih baik, sehingga tidak perlu kita sholat sendirian. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin untuk meneruskan pertanyaan yang kedua tadi Ustaz. Beliau berusaha menghindari untuk sholat di masjid yang ada kuburan sehingga harus sholat sendiri. Bagaimana pendapatnya? Oh, maksudnya dia sholat sendiri di rumah? Iya, karena neneknya disolatkan di suatu masjid. Oh, nenek sholat di masjid yang ada kuburannya. Wallahu alam bisawab. Kuburan, kalau kuburan tersebut tidak nampak di depan kita, ya, apalagi sudah tertutup. Misalnya kuburan di areal depan atau di samping, tapi tertutup, tidak kelihatan di mihrab itu benar-benar tidak kelihatan ada kuburan di situ, maka pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, tidak ada dampaknya, tidak terlihat ada kuburan di depannya, maka tidak mengapa salat di masjid yang seperti itu, ya. Memang ada khilaf dalam masalah, tapi saya lebih pendapat selama pembatasnya jelas dan tidak ada keterkaitan seakan-akan kita sedang salat mengagungkan kuburan, maka tidak mengapa. Lain halnya kalau ternyata kuburannya kelihatan atau di bagian mihrabnya cuma kaca, depannya ada kuburan, maka kita hindari. Karena terlihat sekali seakan-akan salat mengagungkan kuburan tersebut. Tapi kalau sudah ada pembatas jelas, ya, maka tidak mengapa kita salat situ. Saya nggak tahu kondisi masjid tersebut, ya. Tapi itu yang apa namanya yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan penarikan dan juga pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Berkaitan asma Allah, saya pernah membaca suatu artikel tentang Asmaul Husna. Pada artikel tersebut disebutkan bahwa asma Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, dan sejajar maknanya dengan Yahweh dari Taurat. Apakah benar terdapat nama Allah yaitu Yahweh dalam bahasanya Bani Israel? Yahweh. Oh, enggak, saya nggak tahu. Orang Bani Israel menyebutkan Yahweh, tapi saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu. Apakah itu kembali kepada mungkin bahasa Ibrani, apa maknanya, ya. Wallahu alam bisawab. Tapi karena kita Al-Qur'an pakai bahasa Arab, maka kita nama-nama Allah dengan bahasa Arab, Allah, Al-Karim, Al-Qadir, ya. Adapun bahasa mereka saya tidak mengerti. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan titipan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam sujud, bolehkah kita membaca istighfar astagfirullahaladzim? Ana nggak tahu boleh atau tidaknya Ustaz. Jadi untuk minta ampunnya, Ana baca doa malam Lailatul Qadar dalam sujud. Bolehkah begitu dalam sujud dan sebelum salam Ustaz? Tidak jadi masalah, bebas kita membaca doa-doa yang kita sukai dalam sujud maupun dalam sebelum salam, tidak mengapa. Rasulullah silakan pilih doa yang dia suka. Yang terbaik adalah kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa sebelum salam setelah tasyahud. Tapi kita boleh baca doa yang lain, termasuk kita baca doa tadi Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ini boleh saja. Itu boleh kita baca meskipun bukan malam Lailatul Qadar. Kita boleh baca dalam sujud, kita boleh baca sebelum salam. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi orang yang masih kurang bersabar saat memohon kepada Allah meskipun dia tahu bahwa Allah Al-Qadir, yaitu yang Maha Mulia, yang memberi bukan karena kebutuhannya tapi karena kemuliaannya. Ulang, kenapa dia tidak bersabar karena belum dikabulkan? Bagaimana menyikapi orang yang masih kurang bersabar saat memohon kepada Allah meskipun dia sendiri tahu bahwa Allah adalah Al-Qadir? Kenapa dia tidak sabar? Dia minta aja, ya, minta aja. Kalau Allah belum kabulkan, berarti memang belum waktu yang tepat untuk dia. Pertama, dia husnudzan kepada Allah, enggak mungkin. Kalau dia enggak husnudzan, susah mau dikabulkan. Yang kedua, dia perbaiki permohonannya, penuhi adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia tahu Allah mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika tertunda, kita yakin bahwasanya Allah yang tahu yang terbaik bagi saya. Mungkin belum dikabulkan sekarang, mungkin nanti, atau Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Serahkan kepada Allah. Tapi kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan subhanallah banyak orang berdoa kemudian dikabulkan. Terkadang dikabulkan cepat, terkadang dikabulkannya ditunda setahun, 2 tahun kemudian. Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita, ya. Allah alam bisawab.
Karena Allah Maha baik itulah maka Allah tidak kabulkan. Allah tahu kalau Allah kabulkan akan terjadi demikian. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Kita terkadang memikirkan maslahat kita, tapi Allah lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada kita sendiri. Tapi Mas, pertanyaan terakhir. Ada satu dari Abu Sultan dan satu dari Oke. Dari Abu Sultan dulu, pada Abu Sultan. Baik, assalamualaikum. Ustaz, assalamualaikum. Ada pertanyaan begini Ustaz. Untuk penyebutan karim atau karom ini sebatas mana untuk selain Allah apa yang disebutkan dalam nas misalnya kepada orang yang terus seperti penyebutan Ramadan karim kan tidak tepat Ustaz. Di sejauh mana boleh digunakan kata karim dan karom kepada makhluk gitu. Tidak ada masalah kita rajul karim, kalau dia baik, orangnya karim, orangnya mulia, kita boleh. Tadi Allah juga mensifati karim kepada malaikat, kepada arsy-nya, ya. Tadi sudah kita jelaskan ya, tulisan, surat, ya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah kita bilang si fulan karim ya. Masalahnya kalau kita bilang Ramadan karim, Allah alam bisawab, kalau kita maksudnya adalah Ramadan bulan baik, itu saya rasa tidak jadi masalah yang. Ini masalah kalau lupa bahwasanya yang Al-Karim adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menisbahkan Al-Karam kepada Allah bukan kepada Ramadan. Tapi kalau kita mulia, jadi Karim itu sendiri kan secara bahasa maknanya mulia. Yang dikhawatirkan kita bilang Ramadan Karim, kita lupa kepada bahwasanya yang memberi kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sifati Ramadan mulia, karena Karim sini maknanya mulia, secara bahasa sini tidak jadi masalah. Ya, yang jadi masalah kalau kita tidak menisbahkannya kepada Allah seakan-akan Ramadan itu yang sendiri memberikan kebaikan. Allah alam bisawab, jadi tidak jadi masalah. Tadi Yusuf disebut Karim, surat disebut Karim, ya, malaikat disebut Karim. Ya, selama orang itu atau benda tersebut, makhluk tersebut menunjukkan kebaikan, keindahan, kita boleh sifati dengan Karim secara bahasa. Ya, secara bahasa artinya ini Karim karena dia baik, seperti Hajar Karim, ya, batu mulia, itu disebut oleh orang Arab juga menyebut demikian. Allah alam bisawab. Saya rasa yang tidak boleh tadi kalau kita menyandarkan suatu sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena Ramadan Karim padahal yang Karim adalah Allah Subhanahu wa taala bukan Ramadannya. Kalau dari sisi pemberiannya, tapi kalau sisi kita mengatakan Ramadan mulia, saya rasa tidak ada masalah, ya. Allah alam bisawab. Sampai Sultan pertanyaannya, mungkin pertanyaan terakhir dan Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari Allah yang Maha Mulia, yaitu Al-Karim? Bagaimana kita mendapatkannya Ustaz? Yang paling penting adalah bagaimana kita mulia di sisi Allah. Mulia di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan kalau kita sudah terhina, tidak ada yang bisa memuliakan kita. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Maka kita berusaha menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan semakin meninggikan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin banyak kita menjalankan perintah Allah, kita semakin mulia. Semakin banyak kita menjauhkan diri kita dari larangan Allah, kita semakin mulia. Kita berusaha dalam hidup kita ini kita jalankan sunnah-sunnah dari yang kecil sampai yang besar, ya. Kita berusaha berbuat kebaikan, kita berusaha karim kepada orang lain agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya aset kita untuk di akhirat. Perbanyak amal soleh, semakin banyak amal soleh kita semakin mulia. Semakin kita menjauhkan diri maksiat semakin mulia. Dan sebaliknya pun demikian berbanding lurus. Allah alam bisawab, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.